altarmu, tahtamu Bapa. Engkau yang sungguh pimpin setiap kami memasuki tahun ini dengan tepat Tuhan. Biar sungguh kami punya kedalaman, biar sungguh kami berakar, biar sungguh kami kami punya fondasi yang kuat. Sehingga kami ini bukan menjadi anak-anak gampangan, kami bukan jadi orang-orang Kristen yang sekedar mengikuti kemana angin membawa kami Bapa. Kami bukan generasi sekam yang saat tampian itu datang, saat timbangan itu datang, kami didapati terlalu ringan. Tapi kami adalah generasi pohon yang berakar, berdaun, berbuah. Kami mengenal kebenaran. Bapa, tolong kami untuk mengerti Tuhan. Setiap jalan-jalanmu, setiap cara pikirmu. Dan bagaimana destiny yang sudah Engkau tulis buat setiap kami. Yesus, sungguh bajak hati kami menjadi hati yang gembur, hati yang lembut dan bisa dididik Tuhan. Mari Roh Kudus buka telinga, buka hati kami, agar kami bisa jadi murid yang bisa mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus sungguh kami berdoa, sungguh kami mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Oke, boleh saya minta mic-nya di monitor dikecilin dikit? Oke. Saya mau ajak kita buka sama-sama di Markus 2 ayat yang kelima. Markus 2 ayat yang kelima. Boleh dikecilin lagi kok? Sorry. Thank you. Markus 2 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Ya, ada di PowerPoint-nya juga. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah." Kalau saudara belajar, saudara akan menemukan ada cerita dan ayat yang persis sama di 3 kitab yang berbeda, Matius, Markus, dan Lukas. Jadi saya yakin Tuhan ini tidak sedang hiperbola, dan Tuhan ini tidak sedang mengada-ngada di saat Tuhan berkata, "Aku melihat iman." Saudara, saya mendapat tema untuk pagi hari ini, dan untuk menjadi modal dan menjadi benih untuk saudara di tahun 2024, saya diminta untuk kita sama-sama belajar tentang peperangan rohani. Tapi hari ini saya akan coba bahas dari sisi yang berbeda. Di sini ada Pak Joshua Ivan. Saudara bisa baca di blognya tentang peperangan rohani, sangat banyak dan sangat lengkap. Tapi hari ini saya mau kita belajar sama-sama tentang kenapa ada sebuah peperangan yang berbeda. Kalau saudara baca di Alkitab, maka saudara akan menemukan bahwa Yesus yang hari itu juga seorang manusia, 100% manusia, mata jasmaninya terbuka, dan Yesus bisa melihat iman. Sekarang saya tanya buat setiap saudara, apa itu iman? Sebagian saudara akan berkata percaya. Kalau percaya, apakah percaya itu bisa saudara lihat? Tidak. Saya percaya akan Tuhan Yesus, oke? Apakah saudara bisa belah hati saya dan saudara akan melihat ada tulisan? No. Kalau saya berkata saya percaya bahwa penari akan bisa bikin menara yang sangat tinggi, oke? Itu percaya dalam hati. Saudara bisa menemukan, oh saya ragu, saya takut mereka jatuh, saya juga pegangin di belakang. Itu bukan iman. Lalu kalau begitu, apa itu iman? Saya berkali-kali bertemu dengan seseorang dan dia berkata, "Pak, semua yang Bahtera katakan, semua peperangan rohani, semua patok tumen, minyak urapan, minyak taman, sudah saya lakukan. Tapi kenapa hidup saya tidak berubah? Banyak orang, saya sudah nabur, saya sudah pelayanan, tetapi kenapa saya tetap berbuat dosa? Kenapa saya tetap miskin? Kenapa hidup saya tetap berantakan? Kenapa keluarga saya tetap ditinggal Tuhan?" Dan kemudian saya katakan, saudara, ini tidak pernah dengan hal-hal yang mungkin engkau lihat, engkau pikir, engkau sudah tahu. Sekali lagi saudara baca di Alkitab, hari itu Yesus melihat iman. Mari saya mau ajak kita sama-sama buka, apa itu iman? Kejadian 15 ayat yang kelima.
Kejadian 15 ayat yang kelima, ini adalah pertama kalinya perkataan iman itu keluar. Pertama kalinya kata iman itu muncul dalam bahasa Ibrani, emunah. Di Alkitab ditulis, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tiba-tiba ada sebuah iman yang membuat Abram menerima favor, dan dia menerima hak untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan kapan itu terjadinya? Waktu Abram punya iman, Pak. No. Saudara, ternyata kata iman adalah kata action. Saudara, ternyata kata iman, kata emunah, kata percaya itu bukan sekedar oh ya saya percaya di hati, padahal saudara nggak percaya. Saudara, konteks dari cerita ini adalah hari itu Abram sudah mandul, bukan cuma 5 tahun, bukan cuma 6 tahun, bukan cuma 10 tahun, selama puluhan tahun, 60, 80 sampai 100 tahun dia mandul. Saudara bisa bayangin, saya ketemu dengan orang yang belum punya anak 5-7 tahun saja sudah berpikir, Pak, memang destiny kami tidak punya anak. Baru 7 tahun. Saya tidak berkata ya atau tidak, saya cuma berkata bawa aja dalam doa. Tapi hari itu Abraham 100 tahun mandul. Dan saudara bisa bayangkan, Tuhan bawa dia keluar dan dia lihat bintang. Dan waktu dia melakukan action, saya coba bahas sedikit. Keluaran 17 ayat 12. Muka saudara belum mengerti. Keluaran 17 ayat 12. Ini kata iman yang sama. Kemudian tangan Musa menjadi letih dalam bahasa Inggrisnya. Lalu kemudian Harun dan Hur menaruh batu supaya Musa bisa duduk. Lalu kemudian Harun dan Hur mengangkat tangannya, yang satu kanan yang satu kiri, dan kemudian tangannya menjadi emunah. Supaya apa? Tangannya menjadi kuat. Dan waktu saya pelajari, saudara, kita ini mengerti iman dalam konteks barat, yaitu apa? Faith, trust, belief. Itu semua versi bule, yang artinya percaya itu ya kalau saya sudah percaya sama orang, saudara nggak perlu lihat, saudara nggak perlu tahu, itu urusan saya dengan Tuhan. Saudara pernah dengar ada orang ngomong seperti itu? Pokoknya iman itu urusan saya dengan Tuhan. Saudara pernah dengar? Ternyata konteks Ibrani, konteks emunah jauh dari itu. Kenapa? Karena di dalam bahasa Ibrani, kata iman itu artinya siapa yang menaruh dukungan untuk Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya gini, mereka yang place action to support God. Nah, saya ini waktu saya belajar, saya berkata gini, Tuhan ini kok aneh ya? Masa iya Tuhan butuh bantuan? Masa iya Tuhan tangannya letih, Tuhan perlu duduk, dan tangannya perlu diberikan iman? Dan waktu saya belajar, Tuhan tuh bilang gini, engkau itu sebenarnya tidak sedang menolong Tuhan, engkau menolong dirimu sendiri. Jadi apa itu iman? Iman itu action. Itu yang disebut iman. Waktu hari itu di Alkitab ditulis Yesus melihat orang lumpuh itu. Sekarang saya mau tanya, Yesus bisa nggak nyembuhin orang lumpuh dari atap? Yesus dalam rumah, orang lumpuhnya di atap, atau nggak usah naik ke atas atap, orang lumpuhnya ngantri di luar, Yesus menyembuhkan, bisa nggak? Saya yakin bisa. Tapi hari itu orang lumpuh dan kawan-kawannya ini menolong Tuhan, nanda kutip, dengan cara apa? Membongkar atap, naik ke atas atap, membongkar atap, menurunkan pelan-pelan, nggak dijatuhin kan? Menurunkan pelan-pelan. Dia sedang menunjukkan iman yang hidup, dan itu yang dilihat Yesus. Waktu saudara mengangkat minyak, saya bisa katakan saudara bisa pengurapan dari semua minyak surga yang ada. Tapi kalau imanmu nggak ada action di sana, sebenarnya itu kosong. Kalau saudara, saya percaya Tuhan, saya percaya akan ada kedatangan Tuhan yang kedua, saya percaya ini adalah grand finally harvest, saya percaya ini adalah masa penuaian, tapi nggak ada action di situ,
Itu tidak bisa disebut iman. Contoh, saya punya anak, Miel dan Elion. Kalau Miel dan Elion berkata, "Pak, saya percaya kepada Papa." Lalu waktu saya nari, saya angkat tinggi, dia nangis-nangis, "Jangan Pak, jangan Pak." Apakah itu percaya? Saya tanya, apakah itu percaya? Enggak. Yang namanya iman, waktu saya angkat mungkin cuma satu kaki, satu tangan yang saya angkat, dan dia memutuskan percaya, dan dia cuma menjaga badannya. Bahkan kalau dia jatuh pun dia percaya papahnya masih menangkap. Itu iman yang sesungguhnya. Waktu saya memberikan saudara pengertian akan iman yang baru, maka saudara harusnya sadar berapa kali engkau ini tidak punya iman dalam hidupmu, dan yang kau punya cumanlah percaya kosong yang ada di hati. Hari itu saya masih sangat ingat, Bu Nani dapat dari Tuhan. Ini adalah 3 tahun terakhir. Ayo kita all out, dan itu adalah masa pandemi kalau saudara ingat. Grand Finally Harvest, masuk ke desa-desa, masuk ke kampung-kampung. Saudara tahu, selama pandemi itulah, selain setelah Pak Agung dan Pak Yusak meninggal, itu adalah jarahan salah satu terbesar dalam 3 tahun, saudara. Selama pandemi kami menyentuh jutaan orang. Grand Finally Harvest. Sebagian saudara, kemana imanmu? Kau yang berkata iman, 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 di saat berkata inilah 3 tahun penuaian, dan saudara tidak melakukan apapun, itu bukan iman, itu bukan percaya kepada Nabi, itu bukan percaya kepada Tuhan. Begitu saya dengar Bu Nani berkata masuk ke desa-desa, masuk ke lereng-lereng gunung. Saya itu masuk ke salah satu desanya anak youth. Desanya itu 7 dusun ke belakang, nggak ada sinyal sama sekali. Dari Makassar 12 jam, saudara. Naik gunungnya 4 jam. Saya jalan ke sana, nggak ada sinyal. Berkali-kali selama nubuatan itu disampaikan, kami ke desa-desa, kami ke kampung-kampung. Kenapa? Karena iman, karena emunah itu artinya action. Apakah saya perlu menolong Tuhan dengan waktu saya datang, Tuhan perlu saya? Enggak kok. Saya sedang menolong diri saya sendiri supaya apa? Percaya kepada Tuhan. Waktu saya masuk ke kampung-kampung, saya nggak sedang menolong Tuhan supaya sebab Tuhan kekurangan tangan, enggak. Tuhan bisa mengutus ayam untuk membuat orang bertobat. Tuhan bisa memerintahkan keledai untuk orang bertobat. Tapi saya menolong diri saya sendiri. Untuk apa? Tuhan bisa melihat iman saya. Di saat kami dapat perintah, ayo ke bangsa-bangsa. Kami nggak punya uang, tapi saya berkata, ayo kita ngambil tindakan iman. Kita ikut family 100. Itu iman yang bisa dilihat Tuhan. Kami sekali ikut family 100, saudara tahu ceritanya. Saya dapat 20 juta dari kuis. Waktu itu viral, waktu itu muncul di YouTube, semua orang nonton. Saya dapat taburan sampai total 100 juta lebih. Itu iman, emunah yang disebut di Alkitab. Waktu saudara sedang perang, waktu saudara sedang menjarah, waktu saudara sedang berdoa untuk keluargamu, apakah Tuhan masih mendapati iman dalam hidupmu? Apakah engkau deklarasi cuma sekedar nyanya dalam nama Yesus kami masuk tahun 2024, kami buka sumur Beersheba, kami terima minyak kepahlawanan, kami terima unlimited provision, kami nikmati semua breakthrough? Atau ada iman yang hidup yang bisa dilihat Tuhan? Saya mau kesaksian, saudara. Iman itu harus bisa dilihat. Kalau iman percayamu belum bisa dilihat, Pak, saya pakai baju profetik, no, bukan tentang itu. Kalau imanmu, actionmu belum bisa dilihat oleh surga dan manusia, saya nggak bisa sebut itu iman. Sebab itu bukan iman. Pak, kalau gitu saya mau nari, Pak, biar iman saya. Oh, banyak penari. Apa bedanya penari balet? Banyak. Mereka nggak punya iman. Kebanyakan mereka ateis. Mereka nari, mereka nggak percaya dengan banner itu apa. Kalau mereka tahu, saya kemarin ketemu dengan salah satu paskibra, tim paskibra, itu bendera merah putih Indonesia. Dia bangga sekali, dia bilang, Pak, saya ini purnariawan paskibra, Pak. Lah, kamu cuma ngibarin bendera, cuma 1 kali seumur hidup, Pak. Saya bangga. Saudara tahu bedanya? Coba lihat penari banner tadi.
Apakah mereka bangga? No. Saya nggak lihat mereka bangga. Iman itu harus bisa dilihat, bahkan manusia aja melihat. Saya punya kesaksian. Ini cerita kami kurang perang, kami kurang doa, tapi saya melihat iman di sana. Singkat cerita, kami mengadakan retret. Kemarin bulan Desember kami mengadakan retret. Kami sudah mengadakan retret berkali-kali, berulang-ulang. Dan singkat cerita, karena saya sendiri lumayan sibuk di akhir tahun, kami dapat sekolah di Jakarta, dan kami buat retret pertama kalinya untuk mereka. Ada 200-300 murid dengan guru-gurunya semua 300. Saya bilang, oke, tolong kasih anak rock, anak youth yang lumayan buat benar-benar jadi tim pendoa, perangin, pastiin semua acara jalan dengan baik. Saya cuma datang hari kedua, khotbah, pulang. Saudara bisa bayangin, retret di Bogor. Kami retret hari pertama, kebaktian, lalu kami main games, tiba-tiba langit gelap, lagi main games, anak-anak mulai angkat tangan, tahan hujan, tahan hujan, tahan hujan, tiba-tiba hujan mungkin dalam 10 menit, dalam 15 menit, hujan deras sekali. Dan saudara tahu ini pertama kalinya juga, tempat retret berubah menjadi danau, saudara. Banjir, sampai di ruang kebaktian, itu banjir mungkin 30 cm, saudara. Jadi mereka kebaktian di tengah-tengah banjir. Saudara bisa bayangin, retret banjir. Saudara tahu. Dan yang lebih mengerikan, anak-anak ini retret, kami menyita handphone mereka. Dan ada 150 handphone lebih, kami simpan di satu box, kami taruh di bawah kasur. Supaya nggak ada yang mencuri. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Waktu banjir itu naik, semua handphone ini dikuduskan dan dibaptis. Semua 150 handphone. Saya coba hitung-hitung, itu sekian ratus miliar. Saya berkata, ini kita jual apa lagi nih kalau mereka semua handphone rusak. Mereka nuntut anggap 5 juta ya. Ada iPhone di situ, ada Samsung terbaru di situ. Saya berkata, ini miliar ini miliar ini. Ini kalau kita nggak benar-benar doa kebangkitan rohani, saudara bisa bayangin. Dan handphone itu diangkat dari air, bukan baptis ya, diangkat dari air, selesai dicelup, direndam, kami nggak tahu berapa menit, karena air itu naik dengan sangat cepat, seret naik, dan itu kegenang sekian lama, mungkin sampai malam, sampai subuh seingat saya, baru air itu surut. Dan handphone itu kami jejer, layarnya gelap semua, dan mereka mulai nyanyi Yahweh Rafa, kebangkitan handphone yang mati. 100, total berapa? 106, 150 handphone kami susun. Tuhan Yahweh Rafa, Jehovah Rafa, bukan buat manusia Tuhan, HP ini loh Tuhan, HP ini loh Tuhan. Kami jejer, anak-anak nyembah 3 jam, saudara. Kami coba pencet layarnya, kami nggak berani ngapa-ngapain, kami coba pencet layarnya, mati semua, saudara. Kami coba touchscreen, kan touchscreen semua sekarangnya, kami pencet, mati semua. Mereka doa, mereka nyembah. Saya cuma bilang gini, pokoknya saya cuma bilang, harga satu ginjal tuh 600 juta sekarang. Ya ini nggak tahu, kalau ada handphone total 1,2 M, ya 2 ginjal kalian lah kira-kira, saya bilang. Siapin aja. Mereka doa Tuhan, berjam-jam mereka doa. Saudara tahu, setelah mereka doa 3 jam, mereka cek semua handphonenya nyala, saudara. Kebangkitan, saudara. Semua handphone yang nggak ada satupun yang rusak 4 atau 5 handphone, itu cuman ganti layar, berapa, 400 ribu, yang kena juga anak-anak kita sendiri, aman, 400 ribu ganti, selesai. Saya cuma bilang gini, iman itu harus bisa dilihat. Masa saudara harus nunggu 150 handphone tenggelam, baru saudara punya iman? Berapa kali saudara nyanyi Yahweh Rafa? Atau minimal anak-anak yang mendoakan ini, berapa kali mereka doa? Minimal dalam 3 jam mereka doa, mereka dapat miliar. Setuju ya? Minimal. Sisanya mana doa mereka? Saya tuh bilang ini, saudara, yang namanya peperangan rohani, yang namanya deklarasi, itu dari sini sampai semua orang lihat. Waktu saya berkata, ya saya mau ambil mall, ya saya mau ambil sekolah, itu nggak cuman ya ambil di roh, pulang saya lupakan, enggak.
Saya datengin mallnya, saya kelilingin mallnya, saya minta denah mallnya, saya mulai gambar panggungnya di sini, mesbahnya di sini, toiletnya di sini, duitnya kira-kira saya akan mulai dengan duit segini. Itu emunah, itu the true meaning of faith. Saudara bisa nabur tumen, tapi nggak ada yang muncul di sini. Saudara bisa deklarasi, tapi nggak ada yang muncul dari sini sampai semua orang lihat. Saudara paham sampai sini? Saya mau ajak untuk kita sama-sama doa, perangi, deklarasikan untuk bangsa dan untuk dirimu sendiri terutama. Untuk keluargamu, untuk usahamu. Saya undang nanti saudara kita bangkit berdiri sama-sama. Bukan sekedar doa, bukan sekedar penyembahan, bukan sekedar teks deklarasi, no. Benny Hinn ngomong bagus. Semua agama doa. Semua agama doa. Hindu berdoa, Buddha berdoa. Semua kepercayaan berdoa. Mereka yang percaya kepada pohon, mereka berdoa. Apa yang membuat doamu berbeda? Apa yang membuat imanmu berbeda? Mereka beriman, pohon itu adalah Tuhan mereka. Gajah itu adalah Tuhan mereka. Itu iman yang kosong. Tapi saudara punya emunah, saudara punya a true faith. Saudara punya iman yang hidup, yang keluar dari sini. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Habis ini kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama doa. Saudara, sama dengan waktu engkau berkata saudara cinta. Apa itu cinta? Saudara bisa berkata aku cinta kepada seseorang, aku mengasihi seseorang, tapi nggak pernah ada action di situ. Saudara bisa berkata aku percaya kepada para pemimpin, aku percaya pada pemimpinku, aku percaya kepada gembala, pastor di tempat ini, evangelis, apapun gembala. Ada satu anak kami utus ke Amerika. Saya cuma bilang ini, percaya Tuhan itu mau memberkati kamu. Percaya setelah 7 tahun kamu melayani Tuhan di Mahanaim, Tuhan itu mau berkatin kamu, Tuhan mau kasih kamu rumah, Tuhan mau kasih kamu terobosan. Ini adalah loncatan iman buat kamu. Percaya sama saya, percaya aja. Saya nggak bisa jelasin ini apa, pokoknya percaya ini akan jadi loncatan iman dalam hidup. Saudara tahu selama 2-3 bulan setiap hari ngomel di Instagram, dia ngomel cuacanya dingin lah, dia sendirilah, dia bosen lah, jet lag lah, jamnya beda lah, rumahnya sempit lah, nggak enak lah, bosen lah, setiap hari ngomel. Setiap hari chat ke temennya, gue bosen nih, tolong temenin gue dong ke sini, ada yang terbang dong ke sini, setiap hari. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu dia bilang, gue pulang aja deh. Tiba-tiba ngomong minggu depan saya pulang. Saya tuh bilang, astaga. Yang mau berkatin dia sakit hati, kecewa. Yang mau berkatin dia tersinggung. Ini mana ada orang mau pulang, nggak ada pemberitahuan, cuman by chat, saya minggu depan pulang ya. Saya bilang ini nggak bener ini. Dan saya coba kasih pengertian, saya coba jelasin. Tapi saudara bisa ngerti. Dia ngomong percaya, dia ngomong berangkat. Tapi dia nggak pernah kelihatan, saudara anggap? Dia nggak pernah hidupi, nggak pernah ada yang hidup. Rumah itu di dekat kompleks saya, hampir 800 juta, 700 juta itu masih ada. Dan orang yang di Amerika ini bilang gini, aku mau beliin dia rumah. Asal dia baik aja, aku mau beliin dia rumah. Saudara yang nggak punya rumah, bayangin ini anak umur 20 tahun, aku mau beliin dia rumah. Setiap hari ngomel, katanya beriman, katanya percaya, katanya cinta, katanya sepakat. Saudara paham? Setiap hari ngomel, tiba-tiba mau pulang. Saudara bisa bayangin. Dia ditraktir makan, dia jalan-jalan ke pantai yang terbaik di Amerika. Ngabisin 20 juta dalam seminggu. Dia makan Michelin stars, dia makan Wagyu terbaik, dia naik pesawat yang terbaik. Dan isinya cuma apa? Ngomel. Apakah itu iman? No. Sekarang coba cek hatimu lagi. Apa engkau beneran punya iman? Kalau tidak, mari bertobat sama-sama pagi hari ini. Mari bertobat pagi hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari berurusan dengan Tuhan sebentar. Mari pejamkan matamu sebentar. Saudara yang sering berkata, Pak saya ini udah perang Pak. Saya percaya kok Pak deklarasi. Saya percaya kok Pak. Saya oke, really? Are you sure?
Saudara berkata, oh ya, percaya kok, percaya. Saudara disetirin saya, tapi setiap kali saya lebih dari 100 km per jam, that's not faith. Itu bukan emunah, itu bukan percaya. Percaya itu kayak anak saya Elion, saya mau ngebut kayak apapun, lagi. Saya di turunan, oke, Elion, papa ngebut yang, papa belok-belok kedua, sampai dia loncat-loncat di mobil. Setelah saya, lagi. Itu iman. Mari pejamkan matamu sebentar. Habis ini saya mau ajak coba saudara doa perang. Siapa yang di sini punya masalah keluarga? Boleh angkat tangan? Punya masalah keluarga. Entah keluargamu ada yang gak kenal Tuhan, entah ada keluargamu yang masih bermasalah. Boleh angkat tangan? Oke. Ada yang punya masalah ekonomi? Boleh angkat tangan? Yang butuh terobosan, yang mungkin belum punya rumah, boleh angkat tangan? Saudara percaya Tuhan bisa berkati? Saudara percaya ada kuasa yang sering kali menghalangi engkau, tapi engkau bisa patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan saudara bisa ambil. Saudara tahu? Tapi saudara, Tuhan butuh Abraham keluar kemah dan ngelihat bintang. Bukan ngelihat bintang online sembari tiduran, ya Tuhan percaya. No, Abraham keluar rumah. Dia lihat bintang, dia coba hitung, Tuhan, anakku satu aja gak ada, ini 100 juta Tuhan, kira-kira. Itu iman yang sesungguhnya. Waktu saudara baca deklarasi tadi, saya gak lihat iman. Saya gak lihat iman. Hari itu Yesus, manusia 100%, Tuhan 100% bisa melihat. Nangkep? Saya mau ajak setiap saudara hari ini, kita doa sama-sama sembah Tuhan. Setelah itu saudara bisa ke tempat penari. Ambillah alat nari, atau saudara boleh angkat handphone yang mungkin ada foto keluargamu, terserah. Lakukan dengan emunah. Lakukan dengan iman yang hidup. Saudara misalnya saudara boleh ke penari, saudara ambil bendera, banner yang saudara tahu Jehovah Nisi, ya Tuhan, aku butuh kemenangan Tuhan. Angkatlah dengan iman. Angkatlah dengan iman, peganglah dengan iman. Oke, kita mau sama-sama doa sama Tuhan. Setelah itu saya minta semua saudara gerak. Saya mau minta semua saudara gerak. Saudara boleh berlutut, saudara boleh ketabut. Saya minta saudara bergerak dengan iman. Saudara bergerak dengan ketepatan, saudara bergerak dengan roh Tuhan, saudara bergerak dengan emunah. Bukan sesuatu yang lazim, bukan sesuatu yang rutin, bukan sesuatu yang biasa saudara lakukan setiap minggu. Mari pejamkan matamu, mari sembah Tuhan dulu sebentar. Syakanara para sakanara para sekenara para sukun. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari saudara bisa mulai bergerak. Mari saudara bisa mulai keluar dari kursimu masing-masing. Mari doa. Mari doa. Mari mulai doa, berurusan dengan Tuhan. Saudara yang tahu imanmu adalah iman-iman yang bohong, iman-iman yang palsu. Mari saudara bisa mulai bergerak. Saudara bisa ambil alat nari, saudara bisa ambil selendang, saudara bisa ambil banner, saudara bisa angkat foto keluarga. Dan mari mulai bergerak. Shekera baso, ikidara basheho, uraba shakara, hirana mase.
Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya. Mari pagi hari ini pertahankan keluargamu di hadapan Tuhan. Mari pagi hari ini pertahankan gerejamu, persekutuan doamu, pertahankan pelayananmu. Ambil setiap jatah di ekonomimu. Saya sungguh-sungguh berdoa. Ujungnya iman itu yang menciptakan. Ujungnya iman itu yang akan menggerakkan surga. Ujungnya iman itu yang akan membuat tangan Tuhan bergerak. Tapi apakah Tuhan melihat iman? Apakah Tuhan bisa melihat iman? Bukan artinya kau angkat handphone dan Tuhan pasti melihat. No, dia 100% Tuhan. Dia juga 100% manusia. Mari saya mau ajak, tak ada lagi penuntutan. Mari saya minta mungkin 2 menit, 5 menit kita sama-sama sembah Tuhan. Tapi saudara perkatakan, saudara deklarasikan. Mari saudara lakukan peperangan rohani dengan benar pagi hari. Tuhan kami bawa keluarga di hadapan-Mu. Pagi hari ini hamba ini berdoa untuk bahtera Tuhan. Ini bahtera yang dimulai dengan roh-Mu Tuhan. Jangan sampai kami mengakhiri dengan daging. Tak ada lagi kegelapan, tak ada lagi kesalahan, tak ada lagi penuntutan, tak ada lagi kematian, tak ada lagi kegelapan, tak ada lagi kesalahan, tak ada lagi penuntutan, tak ada lagi kematian, tak ada lagi kegelapan, tak ada lagi kesalahan, tak ada lagi penuntutan, tak ada lagi kematian, tak ada lagi kegelapan, tak ada lagi kesalahan, tak ada lagi penuntutan, tak ada kematian, tak ada lagi kesalahan, tak ada lagi penuntutan, tak ada lagi kematian, tak ada lagi kegelapan, tak ada lagi kesalahan, tak ada lagi penuntutan, tak ada kematian. Tak ada lagi kegelapan, mencoba untuk menghalangi kami untuk beribadah, menghalangi Sion, menghalangi putri Sion untuk menyembah Tuhan. Tak ada lagi penuntutan, tak ada lagi kematian, tak ada lagi kegelapan, tak ada lagi kesalahan, tak ada lagi penuntutan, tak ada lagi kematian, tak ada lagi kegelapan, tak ada lagi kesalahan.